Shalom. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, memiliki hati yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita puji Dia, kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang mendariku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang mendariku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang mendariku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang mendariku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya.
yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, nama di atas segala nama. Kami siap bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes, haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan.
Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kasih setiamu sejauh langit dari bumi, tapi kami tetap percaya Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa,
begitu besar kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar, amin. Hanya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit. Dan kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. haleluya. Kaulah kekuatan, Haleluya. Shakaralabaralabayasi, iralabalabayasa. Irarabararabayasi. Haleluya, haleluya. Iralabarabayasa gatam. Haleluya, Jesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau penopang kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kuasa Roh-Mu yang akan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Apapun yang kami putuskan,
Apapun Tuhan yang kami sedang lakukan setuju dengan apa yang Kau mau. Malam hari ini kami siap mendengarkan akan perkataan firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengkuatkan kami, menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Karena ada banyak hal di depan kami yang tidak kami ketahui Tuhan. Tetapi di saat kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, maka hidup kami akan mengalami keamanan karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Di dalam nama Yesus urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti worship at home pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti acara worship at home ini, saudara diberkati Tuhan dan dikuatkan, teguhkan oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ada banyak orang yang mengalami kebingungan. Mereka menghadapi banyak hal di dalam proses kehidupan yang mereka sedang jalani. Tidak lepas termasuk daripada anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Mereka juga dilanda yang namanya krisis iman, krisis kepercayaan. Saudara, namun sebenarnya kalau kita menjadi umat Tuhan, orang percaya yang mengenal siapa yang kita sembah, kita menjadi orang-orang yang tidak takut lagi, tidak cemas dan bimbang menghadapi kehidupan ini. Karena Alkitab menulis saudara, kenapa kita menjadi bimbang? Seringkali kita tidak meresponi, menanggapi apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, ya. Orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi orang yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, jadi kalau orang itu sedang meremehkan firman, perkataan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya ketakutan, akibatnya kesusahan dan penderitaan. Tetapi orang yang takut, saudara, yang takut akan Tuhan, orang itu yang melakukan firman Allah, melakukan perintah Tuhan, akan menerima balasan. Di dalam terjemahan yang lain, saudara, kalau orang itu sedang meremehkan firman, itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan saudara, tidak mendapat upah. Oleh sebab itu, mari kita orang yang setiap hari mendengar firman Allah, jangan pernah meremehkan. Responi, tanggapi, dan kita taati dan lakukan perintah Tuhan, supaya kita mendapat upah. Bahkan Alkitab lagi dalam terjemahan yang lain ngomong begini, kalau orang meremehkan firman itu akan binasa, atau akan dibinasakan. Saudara, karena meremehkan firman artinya menolak Tuhan, berontak kepada perkataan Tuhan, dan tidak mendapat pahala. Saudara, bahkan ada yang mengatakan orang yang meremehkan firman itu menyakiti dirinya sendiri, membuat dirinya sakit, membuat dirinya susah, membuat dirinya punya banyak masalah, membuat dirinya sendiri, saudara, banyak hal yang harus dialaminya, bahkan tidak mendapat penghargaan atau tidak dihargai lagi. Saudara sekalian, padahal Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya. Nanti kita akan lihat, saudara, ya. Salah satu contoh firman Tuhan yang dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Ibrani 13 ya. Nah, ya. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan Tuhan. Allah telah berfirman, Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya bahwa dirinya, yaitu Tuhan, tidak sekali-kali membiarkan kita. Tidak sekali-kali dia meninggalkan kita. Kalau dia tidak membiarkan kita,
berarti dia menaruh perhatian kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Menaruh perhatian kepada orang-orang yang meresponi perkataan Tuhan. Tadi akan mendapat upah. Saudara, luar biasa. Bahkan saudara di ayat yang ke-6, saudara lihat. Ya, ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, bawahnya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, dengan yakin, dengan percaya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Tuhan adalah penolongku. Sering saya katakan kalau yang penolong, dia siap di dalam segala hal. Dia siap di dalam segala waktu. Apapun keadaannya, kalau dia penolong, dia mampu menolong setiap kita. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang selanjutnya. Yang ingin saya sampaikan adalah poin ini, saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tuhan itu menjadi jaminan kehidupan. Ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Tuhan itu menjadi jaminan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan, hari Minggu saudara yang ikut ibadah, ya. Siapa yang kita harapkan? Apa yang menjadi pengharapan saudara? Saudara, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan jaminan kehidupan kita yang bisa kita harapkan. Di tengah dunia yang tidak bisa diharapkan. Dunia tidak bisa mengharapkan, tidak bisa diharapkan. Tetapi hanya Tuhan yang menjadi pengharapan satu-satunya untuk kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Coba dilihat saudara ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara lihat ya. Dikatakan apa saudara? Ini firman Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Dan ini perkataan Tuhan sendiri. Ya. Janganlah takut. Diawali kita tidak boleh takut apa yang kita takutkan hari-hari ini. Apa alasannya saudara? Karena Tuhan itu menyertai kita. Ya. Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang karena akulah Allahmu. Dikatakan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam terjemahan yang lain katakan, aku akan bersamamu, menopang dan menguatkanmu. Artinya Tuhan akan membuat kita kuat. Jangan cemas akan hidup kita. Karena Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saudara sekalian, dikatakan sekali lagi jangan takut. Hari-hari ini ada banyak orang yang takut, hidup dalam ketakutan. Hidup di dalam ketakutan, mau masuk takut, mau keluar takut, mau naik mobil takut, naik pesawat takut, takut menjalani banyak hal. Saudara, takut mengambil keputusan dalam hidup, takut sakit penyakit, takut keadaan zaman ini, takut menjalani kehidupan yang serba tidak ada kepastian. Saudara, hari-hari ini saudara, pastikan saudara mengikuti firman Tuhan, mempercayai Tuhan, responi apa yang Tuhan katakan, jangan takut. Banyak hal saudara dalam dunia ini yang menakutkan, namun sekali lagi perkataan Tuhan sudah meneduhkan hati kita. Kita tidak boleh takut karena Tuhan menjadi jaminan. Kemudian saudara dikatakan, janganlah bimbang. Artinya kita dilarang keras bimbang.
Saudara, apa sih bimbang itu? Itu was-was. Tidak ada kepastian bimbang itu, saudara. Dan hidup di dalam kebingungan. Saudara, orang bimbang itu nggak bisa mengambil keputusan. A atau B ya, C atau D. Bimbang, saudara. Kadang-kala orang yang bimbang tidak tahu mau melakukan apa. Tidak tahu apa yang harus dia perbuat, harus dia kerjakan. Tidak mau kemana-mana, saudara, karena bimbang. Saudara, serba rasa salah orang bimbang itu, saudara ya. Dan Alkitab menulis, saudara ya, orang bimbang itu nanti suatu saat tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Dengan apa yang terjadi sekarang ini, saudara, banyak orang yang goyah imannya dan kepercayaannya. Saudara, menghadapi dunia yang sekarang ini, ada banyak orang goyah imannya dan kepercayaannya. Saya berharap saudara yang mendengar ini tidak goyah iman saudara. Tidak hilang kepercayaan saudara kepada Tuhan yang berfirman, jangan takut, jangan bimbang. Karena ini perkataan Tuhan, dan Tuhan tadi saya katakan di dalam Ibrani, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, sedetik pun Tuhan tidak pernah lupa dengan hidup kita. Saudara sekalian, ya, kadang orang goyah imannya merasa, benarkah Tuhan itu berkuasa sih? Benarkah Tuhan itu penuh dengan kasih dan sayang? Kalau benar itu Tuhan yang hidup, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku gak mengalami namanya kelimpahan dalam usaha pekerjaan? Kenapa keluargaku seperti ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlontar di saat orang dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Saudara, lama-kelamaan dia akan meninggalkan Tuhan dan beralih kepada kepercayaan yang lain, yang bukan Tuhan memberikan pengharapan yang sekarang dan yang akan datang. Saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat yang ke-6, dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya ulangi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kalau kita berdoa, meminta, harus meminta dengan keyakinan iman, dengan kepercayaan yang penuh. Sedikit pun jangan bimbang. Kalau saudara berkata, apakah mungkin dalam waktu dekat Tuhan bisa menolong? Itu saudara sudah bimbang. Apakah mungkin Tuhan sanggup mengadakan keuangan yang kubutuhkan hari ini? Saudara sedang bimbang. Nah, saudara, kalau kita sedang berdoa, mintalah dengan iman. Seolah-olah saudara menerimanya. Iman itu bukti dari kepercayaan kita yang enggak pernah kita lihat. Saudara, dan mari kita sama-sama. Dan Alkitab meneruskan di ayat yang ke-7, ya. Orang yang demikian janganlah mengira. Jadi orang yang bimbang jangan kira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi tidak bakalan saudara, orang yang bimbang itu menerima sesuatu dari Tuhan. Karena ini sudah ditulis oleh firman Allah. Kebimbangan kita kepada Tuhan tidak akan menerima sesuatu apapun saudara yang kita rindukan, yang kita butuhkan. Sebab orang yang mendua hati ayat 8 tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara, tentunya setiap manusia, orang percaya, dari anak kecil sampai besar tua, lansia, yang dirindukan adalah hidup di dalam ketenangan. Di rumah tenang, keluar merasa tenang, kemanapun dia pergi ada ketenangan, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin.
Saudara, tetapi orang yang mendua hati artinya bimbang, ragu-ragu, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan sampai kita hidup sekali dipenuhi dengan kebimbangan dan ketidaktenangan dalam hidup. Saudara, dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini saudara ya. Tetapi orang yang meminta harus percaya, ia tidak boleh ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena ia tidak usah juga mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Saudara, mending tidak mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, keraguan-raguan itu membahayakan kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun dalam pelayanan, saudara, itu membahayakan kehidupan kita. Saudara sekalian, padahal Tuhan sudah berjanji, Dia menjamin kehidupan kita. Dikatakan tadi di Yesaya pasal 41, Tuhan menyertai, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia pasti menolong, pasti memperhatikan, pasti mempedulikan, dan tidak akan ditinggalkan. Saudara, hari-hari ini Tuhan juga sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang mempedulikan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara akui atau tidak saudara, kalau saudara sampai hari ini ada, masih menikmati makanan minuman, mendapat kekuatan yang baru, saudara bisa hidup dengan nyaman, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Bukti perhatian dan kepedulian Tuhan yang jarang kita ucapkan syukur kepada Tuhan, yang jarang kita akui bahwa Tuhan itu peduli dengan hidup kita. Saudara, kemudian dikatakan, aku ini Allahmu. Saudara, ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Meyakinkan kita, Dia Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia pribadi yang bisa dipercaya. Aku ini Tuhan, pribadi yang bisa dipercayai, yang bisa diandalkan. Aku ini Allahmu yang sanggup dan mampu berbuat apapun, melakukan apapun untukmu, untuk keluargamu, untuk usaha pekerjaanmu. Saudara, Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kita. Jangan pernah saudara ragu dengan Tuhan dan bimbang kepada Tuhan. Apalagi tidak meresponi yang namanya perkataan Tuhan. Yang Tuhan sampaikan tiap-tiap hari kepada kita. Melalui firman yang kita baca, melalui media. Saudara, Tuhan yang kita sembah di dalam pengakuan aku ini Allahmu, aku yang bisa melakukan apa saja dan berbuat apa saja demi menyelamatkan hidupmu, memperhatikan keluargamu. Saudara, yang ketiga, pernyataan Tuhan yang pertama, aku menyertai engkau. Yang kedua, aku ini Allahmu. Artinya pribadi yang bisa dipercayai. Dan yang ketiga saudara, pernyataan Tuhan, aku meneguhkan atau mengkuatkan, menopang hidupmu. Saudara, kalau Tuhan yang meneguhkan kita, Dia mengkuatkan dan menopang hidup kita. Saudara, maka kita tidak ada alasan untuk menjadi orang yang susah, menjadi orang yang sakit dan tidak kuat. Saudara, menjadi orang yang tidak berdaya oleh banyak hal. Karena Tuhan yang akan meneguhkan, mengkuatkan dan menopang hidup kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam sakit penyakit yang kita alami, di dalam penderitaan kesusahan apapun saudara. Saudara, Tuhan itu memegang kita. Dia meneguhkan, mengkuatkan kita, menopang hidup kita. Saudara, kalau Dia menopang, saudara, Dia punya kekuatan yang besar untuk mengkuatkan dan menopang hidup kita. Saudara sekalian, Alkitab menulis dalam Yesaya 40 ayat 29. Pernyataan Tuhan yang luar biasa. Ya,
melalui Nabi Yesaya. Dia berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya. Dalam terjemahan yang lain, kepada yang letih, dan Tuhan itu menambah kuasa kepada yang tidak memilikinya. Ini luar biasa, saudara. Jadi mari sama-sama jangan remehkan yang namanya perkataan Tuhan yang meneguhkan kita. Jangan pernah saudara tidak meresponi pernyataan-pernyataan Tuhan melalui firman-Nya yang mengatakan, saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saya tidak tahu kelelahan saudara hari ini, seminggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kelelahan saudara oleh karena apa? Saya tidak tahu persis. Hanya saudara dan Tuhan yang paling tahu. Mungkin saudara hilang semangat hari-hari ini. Hilang gairah untuk hidup. Hilang gairah untuk beribadah. Hilang semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Hilang semangat untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hilang semangat untuk membaca firman Tuhan. Ingat Tuhan, Dia menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang tiada berdaya itu orang yang enggak punya kemampuan sama sekali. Orang yang tidak berdaya itu orang yang lemah, orang yang butuh pertolongan. Dan Tuhan memberi semangat. Saudara, memberi semangat itu gairah yang luar biasa. Orang yang bersemangat itu membuat bisa melakukan banyak hal, saudara. Lain dengan orang yang putus asa dan tawar hati. Tetapi orang yang bersemangat, dia bisa menyelesaikan apa saja masalah yang dihadapinya. Kesulitan apapun dengan semangat yang dimiliki, dia akan mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. Saudara, dan yang seterusnya, Tuhan itu dikatakan bagian yang keempat. Tuhan itu memegang dan memapah. Saudara, luar biasa. Di dalam tadi Yesaya 41 coba ya. Ayat yang ke-13. Nah, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, Tuhan memegang atau memapah hidup kita. Supaya apa, saudara? Kalau Tuhan memegang dan memapah kita, supaya jalan kita lancar. Mungkin kita perlu dipapah oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Supaya kita berada di jalan yang benar, di dalam keputusan yang benar. Seperti kemarin Bapak Steve katakan, dalam mengambil keputusan untuk beli tanah, dia butuh doa, dia butuh keputusan Tuhan. Memang secara manusia menguntungkan untuk hidupnya, dijual dengan bisa laku 3 kali lipat, mendapat keuntungan yang besar. Tetapi dikonfirmasi dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh dibeli, jangan dibeli. Dan Pak Steve menurutinya. Saudara, Tuhan memegang tangan hidup kita supaya kita terhindar dari lubang yang membuat kita jatuh. Terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam hidup kita. Ketika Tuhan memegang, musuh sebesar apapun, musuh seberat apapun, persoalan kehidupan, masalah yang gak mungkin rasanya, tetapi ketika Tuhan memegang tangan hidup kita, artinya Dia siap membela kita, Dia siap menolong kita kapanpun kita berseru dan meminta pertolongannya. Saudara sekalian, dikatakan tangan kananku, ya, itu membuktikan saudara tangan yang kuat dan perkasa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. So lihat, bangsa yang begitu banyak dibawa oleh Tuhan, dikatakan dengan tangan yang kuat, saudara, tangan yang perkasa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Saudara, demikian pula Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu, yang gak mungkin terkalahkan oleh siapapun dan apapun, yang akan menuntun hidup kita keluar dari perbudakan
perbudakan yang menekan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Dan akhirnya kita lihat saudara, selamat, bangsa kita selamat sampai tujuan yang diharapkan, yang dirindukan di impian, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diharapkan. Demikian pula setiap kita, kalau Tuhan menuntut kita, menuntun langkah kehidupan kita, akan membawa pada tujuan yang kita harapkan, kepada tujuan yang kita rindukan, kepada tujuan yang kita impi-impikan selama ini. Hanya dalam tuntunan Tuhan kita akan bisa meraihnya. Saudara sekalian, Tuhan itu tidak hanya memegang, tetapi sekaligus Dia menolong, artinya memberikan jalan keluar. Membela kita, siap membantu kita. Dan dikatakan di ayat yang terakhir saudara, membawa kita pada kemenangan. Tuhan membawa kita pada kemenangan, bukan pada kekalahan. Di ayat Yesaya 41 ayat ke-10 saudara ya. Dia membawa kita kepada kemenangan, bukan pada kekalahan dan penderitaan serta kesengsaraan. Saudara, inilah Tuhan. Saudara, dikatakan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, bukan kekalahan, bukan penderitaan, bukan kesusahan. Saudara, kalau toh saudara dalam perjalanan hidup ada kesusahan dan penderitaan, tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Dia akan campur tangan dengan apa yang sedang kita alami. Sekali lagi, Tuhan itu jaminan kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini meneguhkan setiap kita. Saya undang para pemusik. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini meneguhkan kita, mengkuatkan kita. Saudara, tidak ada lagi saudara yang mengalami ketakutan, kecemasan menghadapi hidup ini. Karena kita punya firman perkataan Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Saudara, janganlah takut, janganlah bimbang. Tangan kanan Tuhan memegang hidup kita yang membawa pada jalan kemenangan. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Ku batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Besertaku, besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan.
Yesus Tuhan, Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Engkau yang menyatakan menjadi jaminan kehidupan kami untuk hidup kami yang sekarang dan yang akan datang. Tidak ada alasan untuk kami takut dan bimbang menghadapi hidup ini Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman dalam kehidupan kami yang menjamin kehidupan kami. Bahkan Engkau memberi kami kekuatan kepada kami yang tidak berdaya. Engkau memberikan kuasa kepada kami yang tidak memiliki kuasa. Tuhan, seringkali kami tidak menanggapi, meresponi apa yang Kau katakan melalui firman-Mu. Karena Engkau sudah berkata, Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami akan pegang janji firman-Mu malam hari ini Tuhan. Teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk terus berada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, yang membawa kami pada jalan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, perkara yang ajaib dan perkara yang luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami berbahagia, karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.